Sejarah Kerajaan Majapahit, awal mula berdiri dan peninggalan. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di dalam sejarah Indonesia. Sejarah Kerajaan Majapahit sendiri dimulai dari berdirinya sekitar tahun 1293 Masehi hingga tahun 1500 Masehi. Di mana tumbuhnya kerajaan tersebut dimulai akibat dari runtuhnya kerajaan Singasari serta gugurnya Kertanegara. Berdirinya Kerajaan Majapahit, setelah Singasari runtuh dan Kertanegara gugur akibat dari serangan Raja Kediri, membuat semua kerabat Kertanegara pergi melarikan diri, termasuk pula Raden Wijaya yang merupakan keponakan Kertanegara. Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Jayakatwang. Setelah itu Raden Wijaya malah balik menyerang Jayakatwang, dengan bantuan dari Arya Wiraraja. Pada saat itu, tentara Cina juga datang karena dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya selanjutnya menyatakan kesetiaannya terhadap Cina, dan meminta bantuan untuk menumpas Jayakatwang. Raden Wijaya berkedok bahwa Jayakatwang merupakan penerus Kertanegara, sehingga membuat Cina menerima permohonan tersebut. Setelah Jayakatwang menyerah dari pasukan Cina, Raden Wijaya mengambil alih dan menumpas ribuan tentara Cina dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Kemudian dimulailah sejarah Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, yang mana berikutnya Raden Wijaya mendapat gelar Kertajasa. Kerajaan Majapahit ini sendiri dibangun di atas hutan terik, yaitu di sekitar tepi Sungai Brantas. Pemilihan tersebut karena Sungai Brantas merupakan akses keluar masuk wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Silsilah Raja-Raja dan Masa Kejayaan Majapahit. 1. Raden Wijaya, tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit yang mempunyai gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Ia bertahta sejak awal berdirinya kerajaan tersebut yaitu tahun 1293 Masehi hingga tahun 1309 Masehi. Sebagai seorang raja, pada saat itu Raden Wijaya memperistri keempat putri Kertanegara, yang merupakan pamannya sendiri. Dari Permaisuri Gayatri, Raden Wijaya mendapatkan dua orang putri yakni Raja Dewi Maharajasa dan Tribhuwana Tunggadewi. Sementara dari Tribhuwana ia memperoleh satu orang putra yang diberi nama Jayanegara. Selama masa pemerintahannya ini, Raden Wijaya memberikan kedudukan tinggi kepada para pengikut setianya. Meski begitu, ada saja yang tetap tidak puas dan alhasil menimbulkan banyak pemberontakan kala itu. Kemudian di tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya dinyatakan wafat lalu didarmakan di dekat Blitar yaitu Antahpura. Sepeninggal raja, putranya yang bernama Jayanegara kemudian naik tahta dengan gelar Sri Jayanegara. 2. Jayanegara, tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi. Sejarah Kerajaan Majapahit berikutnya dilanjutkan oleh Jayanegara, yang merupakan putra dari raja terdahulu. Pada masa pemerintahannya ini, ia mengalami banyak sekali pemberontakan, hingga akhirnya harus melarikan diri ke Badandea, dan diselamatkan pasukan Bayangkari di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Karena siasat brilian dari Gajah Mada, pemberontakan di Majapahit bisa ditumpas. Dan sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Pati di Kahuripan dan Pati di Daha atau Kediri.
Jayanegara sendiri tewas pada tahun 1328 Masehi, karena dibunuh tabib istana Ratanca dan didarmakan dalam pura. 3. Tribhuwana Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Karena Jayanegara tidak memiliki putra, maka tahta kerajaan Majapahit digantikan oleh adik perempuannya yaitu Tribhuwana Tunggadewi yang kemudian memiliki gelar Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Sejarah kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi, sempat terjadi pemberontakan yang dipadamkan oleh Gajah Mada. Tribhuwana Tunggadewi berada di tahta selama 20 tahun lamanya, yang kemudian di tahun 1350 Masehi ia mengundurkan diri. Selanjutnya putranya yang bernama Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja, dan mempunyai gelar Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk selama pemerintahan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, yang telah berhasil menaklukkan banyak daerah di Nusantara. 4. Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit berada pada puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karena cita-cita Gajah Mada yang ingin menaklukkan Nusantara berhasil terwujud. Namun terjadinya perang hebat antara Pajajaran dan Majapahit membuat usaha politik Gajah Mada berakhir di tahun 1357 Masehi. Gajah Mada pun wafat di tahun 1364 Masehi, dan disusul Hayam Wuruk di tahun 1389 Masehi. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan peninggalannya. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran setelah terjadi konflik terkait perebutan tahta. Waktu berakhirnya kerajaan Majapahit ini diperkirakan sekitar tahun 1478 Masehi hingga 1527 Masehi, menjelang masuknya kerajaan Islam di tanah Jawa. Berikut beberapa peninggalan kerajaan ini. 1. Candi Ceto. Candi Ceto berada di Dusun Ceto Kecil, Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut perkiraan candi satu ini dibangun sekitar abad 15 Masehi, yaitu pada akhir keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Selain Candi Ceto, beberapa candi peninggalan kerajaan ini yaitu Candi Pari, Jabu, Brahu, Tikus, dan Suku. 2. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma juga merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama merupakan karangan Empu Prapanca dan berisi sejarah kerajaan Majapahit dan perjalanannya. Sedangkan Sutasoma adalah karangan Empu Tangkular yang dibuat pada abad ke-14, di mana di dalamnya terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk semboyan NKRI. Hingga saat ini peninggalan dari kerajaan Majapahit tersebut masih dijaga dengan baik, sebagai bentuk peninggalan sejarah. Bahkan sumbangsih yang berkelanjutan dari kerajaan Majapahit ini yaitu adanya arsitektur pendopo yang saat ini masih banyak digunakan. Meski kerajaan yang eksis setelah itu memiliki corak Islam,